Halo guys, balik lagi bersama aku Dr. Andi Septiawan di channel Dr. Andi Official. Dan pada video kali ini kita akan balik lagi di segmen Senin, sekilas kesehatan info. Dan bagi kalian yang baru bergabung dengan channel ini atau baru menemuin channel ini gitu ya, kenalin, segmen Senin itu merupakan segmen yang akan memberikan kalian informasi-informasi seputar kesehatan pastinya ya, yang akan memberikan kalian informasi-informasi yang cukup menarik buat kalian simak guys. Maka dari itu apabila kalian tertarik dengan channel ini, jangan lupa subscribe channel ini dan tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tahu terus kapan video terbaru diupload tiap minggunya di channel ini. Karena memang setiap minggunya itu, terutama hari Senin, segmen Senin itu akan hadir untuk memberikan kalian informasi-informasi yang cukup menarik buat kalian simak guys. Dan sayang banget buat kalian lewatkan gitu guys ya. Maka dari itu jangan lupa subscribe channel ini. Dan baiklah, nggak berlama-lama lagi, kita langsung aja ke videonya. Sel darah merah atau eritrosit itu memiliki fungsi utama untuk mengedarkan oksigen ke seluruh tubuh. Agar berfungsi dengan baik, kadar sel darah merah itu harus berada pada batas normal. Jika tubuh mengalami kelebihan atau kekurangan sel darah merah, hal ini itu bisa menjadi gejala dari suatu penyakit. Darah itu tersusun dari kombinasi antara komponen cair dan juga komponen padat. Komponen cair darah disebut plasma yang terdiri dari campuran air, garam, dan juga protein. Sementara komponen padatnya itu memiliki 3 jenis sel, yaitu sel darah merah, sel darah putih, dan juga trombosit. Di antara ketiga sel yang ada, sel darah merah atau eritrosit adalah jenis sel yang paling banyak terkandung di dalam darah. Sel darah ini diproduksi di sumsum tulang melalui proses yang disebut dengan eritropoiesis. Sel darah merah tidak memiliki inti sel dan berbentuk seperti koin yang sedikit cekung di kedua sisinya. Fungsi sel darah merah. Sel darah merah itu mengandung protein bernama hemoglobin yang mampu mengikat oksigen. Hal inilah yang membuat fungsi utama sel darah merah adalah membawa oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh. Oksigen akan dihantarkan ke seluruh jaringan tubuh untuk diubah menjadi energi, agar organ dapat bekerja sebagaimana mestinya. Agar fungsi tersebut tidak terganggu, kadar eritrosit harus berada pada batas normal. Kadar normal sel darah merah pada laki-laki dewasa adalah 4,7 hingga 6,1 juta sel per mikroliter darah. Sedangkan pada wanita dewasa itu berkisar antara 4,2 hingga 5,4 juta sel per mikroliter darah. Dan pada anak-anak itu berkisar antara 4 hingga 5,5 juta sel per mikroliter darah. Kondisi akibat kelebihan atau kekurangan sel darah merah. Meski sel darah merah itu berfungsi sebagai pembawa oksigen, kelebihan atau kekurangan sel darah merah justru dapat memicu munculnya gangguan kesehatan. Kondisi saat seseorang mengalami kelebihan sel darah merah disebut dengan eritrositosis, di mana kondisi ini itu bisa disebabkan oleh berbagai hal, seperti misalnya kebiasaan merokok, dehidrasi, penyakit ginjal, apnea tidur, penyakit paru-paru, seperti misalnya emfisema atau fibrosis paru, penyakit jantung bawaan, policythemia vera atau kanker darah, hipoksia atau kurangnya oksigen dalam tubuh. Sementara itu, kondisi saat seseorang kekurangan sel darah merah disebut juga dengan anemia. Kondisi ini ditandai dengan gejala berupa kulit yang pucat, tubuh terasa lemah, hingga pusing. Anemia dapat disebabkan oleh beberapa hal juga, seperti misalnya kekurangan gizi atau nutrisi tertentu, seperti misalnya zat besi, vitamin B6, vitamin B12, dan folat. Menorragia atau perdarahan haid yang berlebihan. Gagal ginjal, leukemia, limfoma atau kanker kelenjar getah bening, multiple myeloma. Kondisi kelebihan atau kekurangan sel darah merah memang tidak selalu dapat dicegah.
Namun kalian dapat menjaga keseimbangan dari kadarnya di dalam tubuh dengan melakukan beberapa hal seperti misalnya perbanyak minum air putih, terapkan pola hidup sehat, serta jangan merokok. Sel darah merah itu memiliki fungsi yang sangat penting bagi tubuh, sehingga berbagai keluhan akibat ketidakseimbangan sel darah merah sebaiknya tidak dianggap sepele. Untuk mengetahui kadar sel darah merah di dalam tubuh, dokter akan menganjurkan kalian untuk menjalani tes darah. Jika hasil pemeriksaannya itu menunjukkan bahwa kalian memiliki gangguan kadar sel darah merah, dokter akan mencari penyebabnya dan mengatasi kondisi tersebut. Oke, sekian aja video kali ini. Aku harap video kali ini itu bisa bermanfaat buat kalian, bisa menambah wawasan kalian, dan seperti biasa juga kalian bisa komen-komen di bawah seputar video kali ini. Ataupun kalian punya ide-ide untuk video ke depan, kalian juga bisa langsung aja tulis ide kalian di kolom komentar di bawah, guys. Dan jangan lupa juga like video ini jika kalian suka, cuekin aja jika kalian nggak suka, share ke teman-teman kalian yang menurut kalian butuh tentang informasi yang ada di video kali ini. Subscribe juga channel ini dan tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tahu terus kapan video terbaru diupload tiap minggunya di channel ini. Karena memang setiap minggunya itu akan ada video-video menarik yang menanti kalian, guys. Dan jangan lupa juga ya, kalau aku jadi Instagram @dr.andi_setiawan karena aku juga cukup sering share beberapa informasi di sana juga, guys. Oke guys, sekian, terima kasih. See you in the next video, guys. Bye bye.